Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gunawan Y.A. Suprabowo DTH. Bahan bacaan sore ini diambil dari Alkitab Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Judul renungan sore ini, menumbuhkan karakter mengampuni. Seorang pria di atas motor Harley berusaha mendahului sebuah mobil pick-up. Ia berteriak kepada sopir mobil pick-up, "Hai, apa kamu pernah naik motor Harley enggak?" Pertanyaan itu disampaikan 2 hingga 3 kali. Tampaknya sopir mobil pick-up merasa tersinggung. Ia mulai menggerutu dan berkata dalam hati, "Baru naik Harley saja sudah sombong." Ia pun melontarkan sumpah serapah agar yang naik motor Harley kena musibah. Tak berapa lama, di persimpangan jalan, ia melihat si pengendara Harley jatuh menabrak tiang listrik. Dengan perasaan gembira, ia turun menghampirinya. Dengan kesakitan, si pengendara Harley itu berkata, "Kamu sudah pernah naik Harley tidak?" Saya tanya, "Tadi mau minta tolong karena saya baru pertama kali naik motor Harley dan tidak tahu di mana remnya." Kisah di atas memperlihatkan bahwa orang cenderung menghakimi karena sudah muncul prasangka buruk. Ia tidak memahami dulu apa yang sedang terjadi dengan masalah orang lain. Apalagi kalau yang terjadi adalah kebencian dan permusuhan. Maka sikap yang menonjol adalah menghakimi. Walau orang lain berkata benar, tetap saja disalahkan. Itulah mengapa Yesus meminta untuk jangan menghakimi, jangan menghukum. Ini terjadi karena konteksnya adalah banyak orang Yahudi kerap bermusuhan dan balas dendam. Mereka memang dijajah bangsa Romawi, tetapi yang jauh lebih parah justru mereka memusuhi sesama bangsanya sendiri. Tidak hanya penguasa saja yang menghakimi rakyatnya. Pejabat agama Yahudi pun kerap menghakimi dan menghukum orang miskin. Yang miskin dianggap banyak dosanya karena melanggar hukum Taurat. Karenanya pantas dihukum. Namun demikian, Yesus berpesan lain. Tindakan menghakimi apalagi menghukum tak akan menyelesaikan. Yang lebih diperlukan justru mengampuni. Yesus berpesan, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Mengapa mengampuni dianggap lebih penting daripada menghakimi dan menghukum? Tidak lain adalah karena Yesus ingin memutus mata rantai kekerasan. Sikap menghakimi dan menghukum di tengah lingkaran kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru membuat permusuhan semakin merajalela. Sebaliknya, yang terjadi justru membuat permusuhan makin merajalela
Sebaliknya, tindakan mengampuni jika ditumbuhkan dan menjadi karakter orang beriman, maka akan memulihkan orang dari rasa benci, balas dendam, dan sikap memusuhi. Coba kita koreksi diri kita sendiri. Bila kita mau jujur, kebanyakan kita lebih suka menghakimi daripada mengampuni. Kita seakan merasa puas diri melihat orang lain dihakimi. Pernahkah kita mencoba memposisikan diri sebagai korban penghakiman? Pernahkah kita mencoba memposisikan diri sebagai korban penghakiman? Bila kita merasakan posisi itu, jelaslah kita akan menyukai yang namanya menghakimi, karena pasti mendatangkan sakit hati. Kebanyakan sakit hati ujungnya adalah menyakiti. Yesus mengajak kita untuk lebih menumbuhkan karakter mengampuni, karena mengampuni akan memulihkan kemanusiaan kita dan membebaskan kita dari luka hati. Refleksi sore ini, sebelum kita lebih banyak menghakimi atau mengampuni, mengapa kita lebih banyak menghakimi dan sulit mengampuni? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami lebih banyak mengampuni daripada menghakimi atau menghukum